relawan-relawan yang tidak digaji, tidak dikasih duit. Mereka lillahi ta'ala, anak-anak muda yang luar biasa. Dari mana mereka? Bikers Subuhan. Segera bergabung dengan Bikers Subuhan. Insya Allah akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ngaji fikih, kita ngaji tafsir, ngaji hadis bersama para asatis yang luar biasa. Ingat, man syadza syadza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, fitnah akhir zaman luar biasa. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Lagi saya tegaskan bahwa yang namanya zikir itu perlu persiapan tertentu. Modal utama seseorang bisa melakukan zikir dan zikir itu berkualitas adalah ketenangan. Makanya dari dulu saya tekankan, tenang dulu, tenangkan pikiranmu, tenangkan tubuhmu, tenangkan nafsumu, tenangkan hatimu, tenangkan jiwamu, baru engkau melakukan zikir. Ini dalam zikir-zikir pakem ya, karena ada satu zikir umum ketika kita resah, gelisah, kita melakukan zikir agar tenang. Tapi kalau kita zikir taqarruban, kita mempunyai satu waktu yang benar-benar kita niati, satu waktu yang benar-benar kita berazam untuk melakukan taqarruban dengan tata laksana dan melakukan zikir, maka ketenangan ini harus kita bangun dulu. Nah, yang ini yang menjadi masalah dari sedulur-sedulur ketika melakukan zikir. Satu hal yang sulit diajak tenang adalah pikiran. Alam cipta, kita mau duduk diem, mata terpejam, pikiran itu kemana-mana. Semakin kita diem, semakin kita memejamkan mata, mencoba mau berzikir, mencoba menenangkan diri, pikiran ini kemana-mana, dan semakin kemana-mana, menerawang kemana-mana. Ketika pikiran meloncat kemana-mana tak beraturan, itulah yang disebut dengan lompatan monyet. Jadi pikiran itu nggak bisa tenang, jadi lompat sana, lompat sini, lompat situ, masa lalu, masa depan, dan pikiran ini sulit untuk tenang. Itulah yang disebut lompatan monyet. Kalau di Cina, di dalam film-film yang terkenal itu disebut dengan Sun Wukong. Daya kekuatan pikiran yang suka melesat kemana-mana. Saking kuatnya daya kekuatan otak itu. Nah, makanya harus ada satu tata cara bagaimana kita menenangkan pikiran. Setelah pikiran tenang, maka hati tenang, dan itu juga akan berpengaruh dengan ketenangan jiwa. Barulah kita melakukan zikir. Nah, sekarang bagaimana cara sederhana agar pikiran ini nggak lompat kemana-mana, nggak terbang kemana-mana, nggak menerawang kemana-mana, dan kita bisa fokus melakukan zikir? Tentu saja ya, kembali lagi ke semedi, meditasi, olah nafas, semedi nafas, meditasi nafas yang diarahkan menuju otak, pikiran. Jadi olah nafasnya membangun ketenangan, lah ditujukan ke otak supaya ketenangan itu mengarah ke otak kita. Kan kayak gitu, sederhananya gitu. Terus tata laksananya gimana?
Tata laksananya adalah mengarahkan nafas kita menuju ke ruang otak kita. Di mana itu? Di sini. Jadi agar tenang otakmu, tenang pikiranmu, itu arahkan nafasmu, tarik ke atas. Seakan-akan nafasmu itu mengarah ke atas dan mentok di ubun. Jadi tidak harus untuk zikir. Kalau pikiranmu menerawang kemana-mana nggak tenang, pakai ini pun bisa tenang. Nah, ini berhubungan dengan zikir, tenangkan dengan cara ini. Jadi gini, kadang kita itu duduk sendirian, tidak ada teman, tapi pikiran kemana-mana, pikiran terbang entah menerawang jauh di mana-mana kan. Itu berarti walaupun kita duduk sendirian tapi kita nggak tenang. Nah, caranya gini prakteknya. Duduk, diem, tenang dulu, tenang tubuh aja lah. Terus sadari otak ini kok nggak terarah, otak ini kok terbang, tidak terkendali. Diem aja, tenang. Kemudian sadari nafas. Dengan nafas itu cobalah dengan sadar nafas, tarik, buang, kok akan tenang. Nah, dengan ketenangan dari sadar nafas ini, kemudian nafas kita arahkan ke atas, tarik ke atas sana, set, nah nanti di ubun-ubun. Coba berhenti di sana beberapa saat, kemudian buang, set, tarik lagi ke atas, tenang, buang, set, kayak gitu, tarik. Nah, ini nanti oksigen seakan-akan ada di sana. Hawa murni atau daya murni dari nafas kita akan menenangkan pikiran kita. Dan otak yang suka lompat-lompat kemana-mana itu akan berhenti. Dan dia akan hinggap dalam satu dimensi yang disebut ketenangan. Tenangnya pikiran. Nah, ini di dalam ilmu zikir biasanya digunakan untuk melakukan zikir cipta. Zikir cipta macam-macam, tergantung majelis mana yang kita ikuti. Banyak sekali yang namanya zikir cipta, atau mungkin semedi cipta atau meditasi cipta. Jadi ketenangan pikiran, ketenangan akal itu bisa kita bangun dengan sengaja, dengan satu kesadaran. Aku ingin menenangkan pikiranku. Lah jalannya ya nafas tadi. Tarik, gas, berhenti, hitung aja berapa, 1, 2, 3, buang, tarik, diem, buang. Nah, kalau sudah, monggo lakukan zikir cipta. Ya, contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, kan gitu. Dan ketika kita melakukan zikir cipta, zikir akal, setelah melakukan semedi cipta, semedi akal, ucapkan zikir dari mulutmu dulu, kemudian kamu arahkan seakan-akan engkau sedang mentalkin akal pikirmu, mentalkin ciptamu, dan seakan-akan yang mengucapkan zikir itu adalah akalmu, pikiranmu, ciptamu. Nah, jadi seakan-akan ini bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau mungkin Allah, 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 atau mungkin subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Banyak sekali macam-macam zikir. Atau mungkin di Syatariyah ada yang namanya zikir tawab. Nih,
dari pundak kiri ya naik menembus semesta alam, la ilaha, sampai pundak kanan, illallah, masuk ke hati. Namanya zikir tawaf, mengelilingi semesta, bahwa di alam semesta ini tidaklah tercipta kecuali Allah lah yang menciptakan. Alam semesta ini tidaklah sujud selain sujud kepada Allah. Alam semesta ini tidak tunduk selain hanya tunduk kepada Allah. Itulah yang namanya zikir tawaf. Cuman latihan dulu yang sederhana-sederhana dulu. Latihan diam dulu. Setelah diam, latihan menyadari otakmu dulu. Kalau sampai menyadari otakmu, pikiranmu, kamu akan tahu pikiranku ini sedang terbang kemana-mana, menerawang kemana-mana. Nah, kalau sudah tahu pikiranmu terbang kemana-mana, tenangkan, baru melakukan semedi cipta. Napas diarahkan ke ubun-ubun. Nah, kamu akan tahu dengan kesadaranmu akan akal pikirmu, kesadaranmu akan ciptamu, kau akan tahu pikiranku sudah tenang, sudah mapan, sudah berdiri dalam satu titik. Nah, barulah melakukan zikir cipta atau zikir tawaf. Nah, kayak gitu. Kenapa ini saya katakan bahwa ini pun penting bagi orang-orang umum, walaupun nggak melakukan zikir, ini penenangan daya pikir ini penting. Jadi cukup hanya semedi pikiran itu akan membuat pikiran ini tertata, pikiran ini terarah, dan pikiran ini terkendali. Ingat, akal ini adalah anak buah kita, perangkat kita. Jadi kita berhak mengatur dia supaya dia tunduk sama kehendak kita, kemauan kita, dan akhirnya dia akan bermanfaat buat kita. Kita perintahkan akal dengan daya kekuatannya untuk menciptakan satu ide, satu solusi, atau satu pemikiran tertentu, konsep tertentu, dan itu benar-benar dalam kendali kita. Ya, kayak gitu. Kita bahas yang kemarin itu, kalau kita mau melakukan zikir raga, ya semedinya semedi raga, semedi tubuh wadak sama tubuh halus. Nafas kita arahkan ke tubuh kita. Nah, kemudian zikir nafsu, ya kita melakukan semedi nafsu. Nafas kita arahkan ke hati kita, ke nafsu kita. Kemudian pikiran, ya, kita mau melakukan zikir cipta, ya nafas kita arahkan ke cipta kita, ke pikiran kita. Insya Allah melakukan itu, kita akan lebih berkualitas. Nah, ini kita bicara tentang tata laksana. Kalau tata cara, ya Pak, sama, tata cara sama, cuman tata laksana itulah butuh pengalaman, butuh satu kenyataan-kenyataan yang kita pelajari, dan akhirnya terciptalah yang namanya semedi atau meditasi cipta ini untuk mendukung yang namanya zikir akal, zikir cipta, zikir tawaf, atau apalah sebutannya, kayak gitu. Dan secara umum kalau pikiranmu gampang ramai, gampang ruwet, gampang ribet, nah itu tanda pikiran itu belum tertata. Seringlah melakukan semedi cipta ini supaya apa? Pikiranmu itu tidak melahirkan daya-daya negatif yang justru menyerang dirimu, menyerang diri kita. Kan gini, kadang orang-orang itu kadang sebetulnya masalahnya cuma sederhana, tapi karena daya pikirnya yang membuat seakan-akan hidupnya itu rumit, sulit, ruwet, akhirnya pusing. Lah pusing itu kan muter lah. Yang namanya pusing itu kan daya pikir yang muter, tak terkendali itu. Nah, secara umum fungsi dari semedi akal atau semedi cipta
mengarahkan nafas ke otak ini untuk menghindarkan pikiran kita kepada hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berguna. Dan kalau pikiran ini tenang, akhirnya akan memurnikan daya pikir kita, daya cipta kita, dan akhirnya menemukan satu daya kekuatan yang maksimal dari akal atau perangkat akal yang diberikan Allah kepada kita. Dan di dalamnya ada pikiran, ada konsep, ada angan-angan, ada budi pekerti. Lain output dari otak kita ini harus kita maksimalkan dengan memberi ketenangan. Memberi ketenangan di dalam pikiran kita dengan cara semedi nafas yang diarahkan ke pikiran itu tadi. Ya, lebih paham ya. Saya coba nanti dipraktekkan, insya Allah lebih terarah pikiran jenengan. Ya, itu dulu ya. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله